Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Alhamdulillah, hari ini waktu luang saya banyak, Ibu. Nah, emangnya ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu, apakah saya mengganggu waktu Ibu nih? Tidak apa-apa, Ibu. Waktu saya hari ini banyak kok. Emangnya ada apa, Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya mau curhat sedikit nih tentang masalah saya. Ada unek-unek yang harus saya sampaikan yang buat saya pusing, Ibu. Oh, dengan senang hati, Ibu. Saya akan mendengar. Jadi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya inginnya nanti bisa dapat solusi, Bu, dari masalah yang saya punya hari ini nih, Bu. Karena kan sekarang saya ini sangat khawatir, Bu. Begitu. Kalau diskalakan, kira-kira kondisi kekhawatiran Ibu itu di angka berapa dari 1 sampai 10? Kalau dari skala dari 1 sampai 10 mungkin ada di 9 nih, Bu. Oh, begitu, Ibu. Jadi, berapa skala yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Inginnya sih tidak ada kekhawatiran lagi nih, Bu. Kalau bisa di skala 0, Bu. Oh, ya. Baik, semoga harapan Ibu bisa tercapai ya. Nah, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Sebelum saya cerita, Ibu ingat nggak ya, beberapa hari yang lalu saya disupervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari supervisornya. Apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari supervisornya? Kalau menurut saya sih, Bu, sebenarnya tidak ada masalah yang serius sih. Jadi, kira-kira bagaimana kondisi saat itu, Ibu? Kemarin kan supervisornya mengkritik nih, Bu, memberi masukan tentang proses cara mengajar saya, Bu. Oh, boleh Ibu ceritakan secara rinci kondisi bagaimana kondisi saat Ibu supervisi? Boleh, Bu. Jadi kan begini, Bu, ceritanya. Beliau sepertinya keberatan nih, Bu, waktu saya mengajar. Katanya nggak boleh memakai buku pegangan atau buku pendukung lainnya pada saat proses pembelajaran tersebut, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari supervisi tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, biasanya saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang penting kan mengacu pada kurikulum kan, Bu. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu menurut Ibu, bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan saat itu? Seperti yang saya ceritakan tadi kan, Bu.
Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Jadi mengajak siswa nih untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sering juga mengajak anak-anak belajar di luar kelas, Bu, untuk mengaitkan pembelajaran. Oh, begitu. Lalu masalah penggunaan buku pegangan yang dikatakan supervisor bagaimana, Bu? Sebenarnya, Bu, saya bukan tidak menggunakan buku pegangan. Banyak referensi yang saya gunakan, sehingga membuat buku sampul atau saya sendiri itu menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini untuk memudahkan siswa juga, Bu. Semua seharapan saya itu siswa itu termotivasi dan juga udah sesuai kok, Bu, dengan kurikulum. Oh, begitu. Wah, bagus itu, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Selama ini, Bu, ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Kira-kira menurut Ibu, kenapa masih kurang maksimal hasilnya? Kenapa ya, Bu? Mungkin karena karakter siswa kita berbeda-beda, Bu. Gaya belajar dan minatnya kan juga berbeda. Oh iya, Bu, mungkin itu juga ya harapan supervisor tadi. Makanya saya diminta ada buku pegangan juga yang harus digunakan. Iya, Bu, bisa jadi seperti itu. Jadi memang saya lupa, Bu, mempertimbangkan kebutuhan siswa. Pantaslah saya mendapat teguran. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi, karena Ibu tidak menggunakan buku pegangan, karena Ibu tidak menggunakan buku pegangan sebagai sumber belajar. Dan ketika supervisi memperingati, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat supervisi merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Benar begitu, Bu? Iya juga ya, Bu. Saya khawatir nih, Bu, akan dipanggil dan ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi, menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan agar Ibu tidak khawatir lagi ditegur kepala sekolah? Mungkin untuk masalah ini saya akan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya saya harus siap, Bu, menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan lagi tadi saya tahu maksud penggunaan buku pegangan ini untuk menambah penggunaan konten bagi siswa saya. Oh iya, ya. Nah, Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya. Oke, baik. Lalu, selain itu, apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Saya juga, Bu, mungkin akan segera menemui supervisor dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemungkinan saya takut antara keterkaitan proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku pegangan, Bu, dan meminta saran mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Mungkin, Bu, setelah ini saya akan memakai buku pegangan untuk berbagai sumber belajar yang utama. Jadi, Bu, akan saya terapkan juga agar kontennya lebih beragam dan bisa memenuhi kebutuhan murid yang sesuai. Oke, luar biasa. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi,
Maaf, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari supervisor tadi tentang penggunaan buku pegangan, Bu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru di forum KKG yang ada di sekolah kita. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus, Ibu. Sekarang bagaimana menurut Ibu terkait skala yang diharapkan di awal perbincangan kita tadi? Saya rasa saat ini sudah tidak ada kekhawatiran lagi, Bu. Jadi sudah bisa saya katakan ada di skala 0 saat ini. Alhamdulillah, baik. Semoga Ibu dapat bekerja dengan suasana hati tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Ibu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji nih dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya, Bu. Iya Bu, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.